Assalamualaikum, halo, apa kabar? Harap kabar kalian baik-baik saja ya. Baik, kita masih berada di pembelajaran pertama, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemarin kita sudah membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tepatnya kita kemarin membahas tentang tujuan, terus pengertian menggambar, objek gambar, prinsip, dan unsur gambar. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan pertama yaitu tentang tahapan menggambar. Tahapan menggambar ada 5. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus mengetahui dulu kita mau menggambar apa. Apakah flora, fauna, atau alam benda. Setelah itu yang kedua, mengetahui bagian dari objek gambar. Jadi selain mengetahui bentuk, kalian juga harus mengetahui bagian-bagian gambar yang akan kalian gambar. Contohnya bagian yang ada di flora. Bagian-bagian yang ada di flora atau bunga itu apa saja. Kalau kalian memilih objek fauna, berarti bagian-bagian yang ada di hewan itu apa saja. Bisa berbentuk badan, kaki, mata, tangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, sebelum kalian menggambar, kalian kan pasti seperti membuat sketsa dulu kan, kayak gambaran kasar. Jadi belum utuh. Nah, di situ kalian setelah kalian menggambar sketsa itu, kalian gabung-gabungkan menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberi dimensi gelap terang. Fungsinya untuk apa? Supaya bisa menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, memberi kesan untuk latar belakang. Ini bertujuan untuk membuat gambar tidak nampak kosong. Selanjutnya, teknik menggambar. Sebenarnya teknik menggambar itu ada banyak, tapi di sini akan menjelaskan 5 teknik menggambar, yaitu teknik siluet atau blok, teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik pointillis, dan teknik dusel atau gosok. Sebelumnya, apa sih teknik menggambar itu? Jadi, teknik menggambar adalah cara menggambar yang memiliki banyak jenis teknik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan seseorang untuk menggambar objek yang dipilih. Nah, sebelum mengetahui tentang teknik-teknik, menyarankan supaya kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian teknik, supaya kalian bisa mengetahui fungsi dasar dari menggambar. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk ke pengertian teknik menggambar ya. Teknik menggambar adalah sebuah cara untuk mempermudah dalam proses menciptakan sebuah gambar. Sehingga dengan adanya teknik-teknik menggambar ini dapat membuat pekerjaan kalian dalam hal menggambar akan sangat terbantu dan akan lebih cepat selesai. Oke, kita langsung masuk ke teknik-teknik menggambar. Yang pertama, teknik menggambar siluet atau teknik menggambar blok. Jadi, apa sih teknik menggambar blok itu? Teknik menggambar blok adalah suatu teknik atau cara menggambar untuk menciptakan sebuah gambar dengan cara menutup seluruh objek gambar dengan satu warna, sehingga terlihat wujud globalnya atau disebut dengan siluet.
Yang kedua, teknik menggambar arsir. Teknik menggambar arsir adalah teknik dasar dalam menggambar menggunakan pensil. Teknik ini merupakan suatu metode dalam menggambar yang lebih menekankan pada kekuatan atau ketebalan pada garis. Kekuatan garis tersebut dapat diciptakan menggunakan pensil, spidol, tinta, atau alat gambar lainnya yang dapat menghasilkan garis berulang untuk membuat perbedaan pada kekuatan garis, sehingga terciptalah kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi pada gambar. Yang ketiga, teknik sapuan basah atau akuarel. Teknik menggambar akuarel adalah suatu macam cara menggambar bentuk atau metode yang mengenakan media cat air dengan teknik sapuan warna yang tipis sehingga bisa kelihatan seperti transparan ataupun tembus pandang. Yang keempat, teknik menggambar pointillis. Teknik menggambar pointillis adalah teknik atau cara menggambar dengan titik-titik untuk menentukan gelap terangnya pada objek suatu gambar. Untuk itu, kita bisa memakai alat seperti pensil atau pena. Yang kelima, teknik Dussel atau teknik gosok. Teknik Dussel adalah suatu cara atau metode menggambar bentuk suatu objek dengan menggunakan pensil untuk menggambar dengan cara digoreskan dalam posisi miring atau roboh untuk menentukan gelap terang pada objek gambar. Untuk melihat contoh-contohnya, kalian bisa lihat di slide ini. Kemudian alat dan media dalam menggambar. Jadi alat dan media yang dapat kalian gunakan untuk menggambar ada pensil, kertas gambar, pensil warna, pastel, pulpen, cat air, cat poster, tinta bak, palet, dan kuas. Kalian pasti sudah tahu semuanya kan? Kalau tidak tahu, kalian bisa membaca buku LKS atau membaca di sumber-sumber lain seperti internet atau buku paket. Latihan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, latihan menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Yang kedua, menggambar fauna. Menggambar fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, berkaki 2 seperti ayam, bebek, dan hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan juga ada yang bersifat galak dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kalian bisa menggambar hewan mulai dari badannya, kemudian berlanjut ke kepala, kaki atau cakarnya. Apabila hewan yang kalian buat memiliki cangkang, kalian bisa membuatnya. Bentuk-bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar hewan supaya lebih mudah dan tentunya diawali dengan sketsa. Yang terakhir, menggambar alam benda. Menggambar alam benda juga bisa disebut dengan menggambar bentuk. Alam benda dapat
terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Sedangkan alam benda yang terbuat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan juga awan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka LKS halaman 13, 14, dan 15. Di situ ada keterangan yang menjelaskan tentang latihan atau langkah dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Motif dalam ragam hias. Sebelum itu, kita bahas tentang pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dengan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya, seperti bahan kain, guci, furnitur kayu, kulit, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, kesenian telah berkembang dari sejak zaman prasejarah. Ragam hias tradisional Indonesia banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam, flora, dan fauna Nusantara. Selain itu, setiap budaya juga memiliki ciri khas untuk mengiterasikan alam Nusantara di masing-masing daerah. Ragam hias juga dapat diterapkan pada media 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai salah satu karya seni rupa. Ragam hias diambil dari berbagai bentuk seperti bentuk flora atau tumbuhan, fauna hewan, figuratif atau manusia, dan bentuk geometris. Yang pertama, ragam hias flora. Ragam hias ini memiliki motif yang menampilkan ornamen-ornamen yang menyerupai tumbuh-tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Bentuk flora sebagai motif yang sangat mudah dijumpai hampir di seluruh pulau Indonesia. Motif ini dapat ditemukan pada barang-barang seni seperti ukiran furnitur, kain batik, kain sulam, tenun, bordir, dan lain-lain. Untuk menciptakan motif flora, awalnya dapat diambil dari objek tunggal, misalnya daun atau bunga, kemudian gambar ulang di sebelahnya dan variasikan daun tersebut atau bunga tersebut sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kita sendiri. Yang kedua, ragam hias fauna atau hewan. Ragam hias ini memiliki motif atau gambar hias yang meliputi binatang, ikan, ayam, harimau, burung, gajah, dan lain-lain. Dalam motif tradisional Nusantara, biasanya motif ini dipadukan dengan motif flora dan bentuk geometris juga. Motif ini banyak ditemukan pada karya seni batik, ukiran, anyaman, dan sulaman. Menggambar motif fauna sebenarnya hampir sama dengan menggambar motif flora. Hanya saja binatang bentuknya tidak sesederhana daun atau bunga, sehingga cenderung harus disederhanakan. Jika fauna yang digambar terlalu mendetail, biasanya kurang tampak menarik untuk dijadikan ragam ornamen. Yang ketiga, ragam hias figuratif. Ragam ini memiliki motif hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dengan penggayaan tertentu, seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Ragam hias ini lebih banyak ditemukan pada bahan kain atau tekstil dan ukiran kayu. Menggunakan gambar manusia sebagai motif terhitung lebih rumit dari yang lain, karena referensi gambar manusia harus disederhanakan menjadi lebih abstrak atau ke kartun-kartunan.
Kemudian dilebihkan supaya tampak lebih dinamis dan tidak kaku. Dan yang terakhir, ragam hias geometris. Ragam hias ini memiliki motif gambar yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Motif ini sering dijumpai pada Pulau Jawa dan Sumatera. Berbagai motif-motif sederhana itu dapat diatur dengan pola yang teratur dalam irama pengulangan yang dinamis, sehingga menghasilkan ragam hias yang estetis. Untuk menggambar ragam hias geometris, memerlukan alat tambahan atau alat khusus seperti penggaris untuk menggambarnya. Intinya, motif ini menggabungkan bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Coba mulai dari bentuk geometris yang berupa garis luar atau outline, kemudian ulang dan variasikan bentuknya dalam satu pola yang sama. Berbeda dengan motif fauna yang cenderung harus disederhanakan, motif geometris justru harus dilebih-lebihkan supaya tampak lebih menarik sebagai gambar hias. Tugas hari ini, coba kalian lihat LKS halaman 13, 14, dan 15 tentang latihan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian kalian perhatikan langkah-langkah yang ada di dalam LKS tersebut tentang menggambar ketiga objek. Nah, setelah itu coba kalian menggambar salah satu dari ketiga objek tersebut sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi di sini kalian bisa memilih antara menggambar flora, fauna, atau alam benda. Gambarnya di kertas HVS ya, ukuran F4. Tugas dikirim dalam bentuk 2 foto. Yang pertama, foto berseragam dengan memegang hasil gambar, dan foto hasil gambar. Jangan lupa nama lengkap ditulis di pojok kanan atas. Tugas dikirim langsung ke mem ya, dan paling lambat dikirim pukul 20.00 atau jam 8 malam. Sekian dari mem, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan.